kembali. Terima kasih. Sebelum dibuka, kita tanyakan ke penuntut umum yang mau kita sidangkan berkas yang atas nama terdakwa mana? Ya, terima kasih yang mulia. Atas nama Nikita Mirzani yang mulia. Silakan untuk berkas dari terdakwa yang lain untuk keluar dari ruang sidang ini, ruang sidang. Sidang perkara nomor 362 Itsus 2025 atas nama terdakwa Nikita Mirzani dibuka dan terbuka umum. Terdakwa penuntut umum sudah hadir di persidangannya. Silakan untuk komunikasi dicek dari penuntut umum dan terdakwa mic-nya apakah bisa nyala? Bisa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu dua. Jadi karena ini sidang untuk pertama kali perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani, tentunya majelis akan menanyakan dulu tentang identitas dan saudara terdakwa silahkan menjawab yang ditanyakan oleh majelis hakim. Siapa nama saudara? Izin yang mulia. Assalamualaikum. Nama saya Nikita Mirzani. Waalaikumsalam. Nama Nikita Mirzani, lahir di mana? Lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1986. Jenis kelamin? Alhamdulillah perempuan. Kebangsaan? Indonesia Raya. Tempat tinggal? Di Jalan Pesanggrahan Petukangan nomor 7, Jakarta Selatan. Lengkapnya jalan apa? Jalan Perdana nomor 7K RT 07 RW 05 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Timur. Agama? Agama alhamdulillah Islam. Pekerjaan? Ibu rumah tangga dan wira swasta. Pendidikan? Pendidikan terakhir D3 tapi belum lulus yang mulia. Kapan saudara ditangkap? Saya ditahan itu tanggal 4 Maret 2025. Ditangkap? Di Polda Metro Jaya Cyber. Ditangkap pada hari itu juga? Iya. Langsung ditahan? Langsung. Enggak langsung sih. Maksudnya waktu itu pernah ada BAP tersangka, terus tiba-tiba penyidik WhatsApp lawyer saya katanya ada BAP tersangka tambahan, lalu setelah itu saudara ditahan sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan sekarang ya? Betul. Sehat saudara? Alhamdulillah sehat. Saudara dalam perkara ini akan menghadapi sendiri perkara ini atau ada penasihat hukum yang akan mendampingi saudara? Ada penasihat hukum yang mendampingi. Silakan penasihat hukum untuk menyerahkan surat kuasanya. Penuntut umum boleh maju ke depan untuk melihat surat kuasa.
lagi. Aslinya sudah diperlihatkan, kopinya pun sudah dilampirkan. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi hari persidangan ini sudah hadir terdakwa, juga sudah lengkap dengan penasihat hukumnya. Surat kuasa juga sudah disampaikan, sudah diteliti, sudah semuanya. Tentunya akan kita lanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan ya. Dan kita ingatkan kepada terdakwa ya, silahkan untuk dicermati surat dakwaan tersebut, dipahami ya, didengarkan baik-baik ya. Silakan dari penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Terima kasih yang mulia. Mohon izin sebelumnya yang mulia, kami akan membacakan dakwaan pertama ke 1 dan selanjutnya dakwaannya akan kami bacakan untuk unsur dan pasalnya saja. Saya keberatan ya. Saya minta dibaca secara total keseluruhan. Karena itu uraiannya beda, pasalnya beda, pasti ada yang beda. Jadi sebentar ya, kita ingatkan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum ya. Silakan saudara memberikan masukan, harus izin majelis dulu ya. Jangan sampai penuntut umum bicara menyampaikan ke majelis tanpa izin majelis sudah langsung menjawab ya. Usahakan kita untuk tertib persidangan sehingga persidangan bisa berjalan dengan lancar, baik ya, begitu ya. Oke, sudah kita dengar dari penuntut umum ya, ingin membacakan dakwaannya untuk dakwaan pertama sampai selesai, selanjutnya cuma pasal ya. Silahkan tanggapan dari penasihat hukum, kan begitu ya. Siap ya Pak. Silakan dijawab. Sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf Bu Jaksa karena ini uraian pasalnya beda. Ada tindak pidana khusus dan tindak pidana umum sekaligus ada TPPU. Mohon dibaca secara keseluruhan. Biar terdakwa paham apa yang menjadi masalah dan apa yang didakwakan kepada dirinya. Saya yakin jaksa paham tindak pidana khusus dan tindak pidana umum pasti beda. Saya yakin pasti uraiannya pasti beda. Terima kasih. Jadi sudah kita dengarkan ya keberatan dari penasihat hukum, dan tentunya setelah majelis bermusyawarah adalah bisa kita terima ya, biar nanti terdakwa bisa memahami isinya dari dakwaan pertama sampai yang terakhir ya. Begitu penuntut umum ya. Siap Bapak. Nah, silakan dibacakan dan terdakwa silakan mendengarkan baik-baik. Dakwaan pertama ke 1, bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki dilakukan pemeriksaan secara terpisah pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Reza Gladys Preti Sarani yang beralamat di Jalan Fatmawati dan Marawati Residence 350 Nomor Bangun Kecamatan Cilacap, Jakarta Selatan atau setidaknya termasuk dalam hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal pada tanggal 9 Oktober 2024 bertempat di Jalan Fatmawati Asmaraga Residence 35 Kelurahan Pondok Bambu, Izin Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saksi Reza Gladys menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Nobutasari yang merupakan manajer dari saksi Reza Gladys yang mengirimkan link tautan postingan pada akun media sosial TikTok milik saksi Dr. Samira dengan nama akun Dr. Detektif dengan jurus TPS, yang mana pada video tersebut saksi Dr. Samira melakukan review terhadap produk serum C Booster Glycidia milik saksi Reza Gladys Preti Sarani dengan cara membandingkan produk serum hasil Hanafi milik orang lain yang dilakukan dengan menunjukkan tangkapan layar
berupa hasil uji lab mandiri dari FIG terhadap produk serum C Hanasui dengan rincian pemeriksaan vitamin B3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis datar 5 garis miring MU titik huruf besar garis miring SMM besar garis datar FIG dengan simbol 2.20 dan buto 2.19 dengan hasil uji lab mandiri dari FIG terhadap produk serum C booster Gravicia dengan rincian pemeriksaan vitamin B3 niacinamida dengan metode 18 garis datar 5 garis datar 2 dengan simbol 1.93 dan buto 1.91. Kemudian saksi Dr. Samira juga mempermasalahkan harga produk serum C booster Gravicia yang menurut saksi Dr. Samira terlalu mahal untuk lain. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 10.12 saksi Reza Gladys Sarani menerima telepon melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Sylvia Novitasari yang pada intinya menyampaikan bahwa saksi Dr. Samira melalui postingan TikTok pada akun dokter detektif mereview paket anti-aging yang berisikan 5 produk milik saksi Dr. Reza. Adapun dari 5 produk tersebut, saksi Dr. Samira hanya mereview produk facial wash, serum dan krim yang mempermasalahkan mengenai kandungan SLS dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan paket merek anti-aging Gravicia yang menurutnya merupakan produk overklaim. Kemudian saksi Reza Gladys menghubungi saudara Arif yang merupakan kenalan saksi Dr. Samira untuk menanyakan alasan saksi Dr. Samira mengunggah video review yang mempermasalahkan produk Gravicia milik saksi Dr. Reza Gladys. Selanjutnya saudara Arif meneruskan voice note rekaman suara saksi Dr. Samira pada saksi Reza Gladys. Adapun isi dari voice note rekaman suara tersebut, saksi Dr. Samira menyampaikan yaitu minta maaf ke masyarakat, permintaan terima kasih terhadap dokter detektif. Kami akan melakukan perbuatan kebaikan. Untuk sementara waktu kita off dulu jualannya. Nggak rugi kan? Kalian udah kaya gitu loh. Maksudnya apa? Ini suka dengan tidak menjual gitu loh sekian hari. Nggak live sekian hari. Perbaiki produk kalian dan brand kalian akan naik. Dan ini kepercayaan masyarakat juga akan naik sekalian. Tapi semakin aku diserang, aku pegang beberapa produk yang mahal. Contohnya seperti Dermaglow. Aku pegang kekurangannya. Aku keluarkan lagi. Hancur nama Reza, hancur nama Gravicia. Atas hal tersebut, saksi Reza Gladys mengunggah video minta maaf sebagaimana arahan saksi Dr. Samira. Namun, saksi Dr. Samira kembali mengunggah video pada akun TikTok dokter detektif milik saksi Dr. Samira yang mempermasalahkan video permintaan maaf saksi Dr. Reza Gladys. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 kita pukul 12 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gladys menerima rekaman video berupa live TikTok terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok Niki Guru Hara, yang mana pada rekaman video live TikTok terdakwa Nikita Mirzani tersebut mengatakan, biar yang jual dokter sekalipun saya dokter siapa? Gravicia ya, yang lagi dititulin dokter Gravicia kan? Yang jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu Gravicia, kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Gak ada kalau mau putih ya putih. Perawatan jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia ini, blow-onnya minta ampun. Kalian tahu nggak? Kalian pakai bahan-bahan yang lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian nggak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Bahwa kemudian semenjak saksi Dr. Samira mereview jelek produk Gravicia melalui akun TikTok dengan nama akun dokter detektif, terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun Niki Guru Hara setiap harinya dengan menjelekkan produk Gravicia serta mendiskriminasi fisik dari saksi Dr. Reza Gladys dengan mengatakan biar sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti Dr. Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredients kalian. Kan kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa lo bikin skincare 10 sampai 15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda. Padahal dia sendiri juga nggak pakai. Itu mukanya, itu dengkulannya tebal dan kulit muka dan badannya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya, gua nggak ngerti. Terus udah disebut sama dokter untuk memperbaiki
udah perbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu overclaim, udah tahu skin care-nya itu nggak bakal ngaruh walaupun orangnya 20 paket, nggak ada ngaruhnya karena ingredients-nya nggak ada apa-apanya. Malah nyanyi Umi si Reza, kan enak disikatnya kalau begini. Gue senang nih kasus skincare ini mencuat, meledak. Gue senang karena dari dulu gue pengen ngomong, cuma kalau gue ngomong itu kan gue gak ada basic, gue bukan dokter ya, tapi gue tahu mereka itu jual skincare gak ada fungsinya, overclaim, isinya gak ada, cuma krim-kriman doang. Cocok tuh ada dokter untuk ada dia. Tidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit. Walaupun filter boleh dipakai karena nggak ada undang-undangnya pakai filter masuk penjara. Tapi masa lo mau bohong-bohongin orang terus sih? Masa nanti melihat muka aslinya, mukanya abu-abu, beruntutan. Selanjutnya, terdakwa Nikita Mirzani juga mengajak kepada para penonton live TikToknya untuk tidak membeli produk Glenisha. Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gladys Pertisarani menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glenisha dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glenisha. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 saksi Reza Gladys menerima video call melalui aplikasi WhatsApp dari saksi Dr. Oki yang pada intinya menyampaikan agar saksi Reza Gladys menyumpal atau membungkam mulut terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang supaya terdakwa Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekan saksi Reza Gladys Pertisarani. Serta saksi Dr. Oki mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghajar saksi Reza Gladys apabila saksi Reza Gladys tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian setelah menonton video call tersebut, pada sekitar pukul 16.59, saksi Reza Gladys mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan isi pesan, "Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira? Sama kamu juga." Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani. Hahaha." Kemudian kira pukul 18.14, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail Marzuki yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp, dan saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, "Teteh lewat Mail ya." Finalnya Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Chat aja, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau udah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemu Nikinya. Jangan dadakan juga. Kemudian sekitar pukul 20.13, saksi Reza Gladys melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan kepada saksi Reza Gladys untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan mengenai produk Glenisha. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 16.28 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gladys dengan nomor handphone 0811 8122 menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. Oki dengan nomor handphone 0812 607 42516, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. Oki sekitar pukul 21.19 dengan jawaban, "Iya teh." Adapun sebelumnya saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Dr. Reza Gladys pada hari yang sama sekitar pukul 21.16. Terdakwa Nikita Mirzani juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor telepon 0852 1731 7386 kepada saksi Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon 0812 607 42516 yang mengatakan, "WA si Gepeng dok, Reza cus dok, buat jajan anakmu." Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha. Bukan geng, duitnya udah banyak dia. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Oke, aku cek." Selanjutnya sekitar pukul 23.33
Terdakwa Nikita Mirzani kembali mengingatkan saksi Dr. Oki dengan mengirimkan pesan. Hahaha, si guru sudah balas belum? Kemudian sekitar pukul 23.34, terdakwa Nikita Mirzani kembali membalas. Tadi ku senggol lagi Reza, syukurin. Selanjutnya sekitar pukul 23.35, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan cakapan layar percakapan WhatsApp antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis berikut dengan pesan gak bales. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 19.57, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan cakapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis yang memuat percakapan saksi Reza Gledis mengajak saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Dr. Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reza Gledis Pratama mengajak bertemu di rumah saksi Dr. Oki. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, 1. Foto sama aku biar seakan-akan peluk dia aman mungkin. 2. Ya bagaimana caranya biar amankan dari dokter. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Alasan jangan posting apa? Iya, nanti dibilang aku yang sutradara, digiringnya. Lebih baik gak usah ketemu saja kali ya. Bilang saja karena aku suruh chat Mail saja kaki ya. Kali bawa saja nama aku. Kemudian sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, saksi Dr. Oki Pratama membalas, aku chat gini aja ya, tapi aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap teteh itu gennya si Ono, jadi aku takut Nikita mati. Aku karena nanti bilangnya belain Ono, itu aja. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, oke. Atas hal tersebut, saksi Dr. Oki Pratama mengirim cakapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan saksi Reza Gledis dan mengirimkan pesan, iyalah begitu. Ketemu Niki, tapi harus chat Mail dulu. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, aku kan mau duitnya aja. Lalu saksi Dr. Oki Pratama menjawab, duit tutup mulut beda, duit buat nggak ganggu, kedepannya beda. Karena 3 tahunan. Udah, aku kenalin dia sama Mail. Dia mau chat Mail sekarang. Kemudian sekitar pukul 21.22, saksi Reza Gledis menanyakan kepada saksi Ismail Marzuki jadwal silaturahmi antara saksi Reza Gledis dengan terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa pada tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 10.15 Indonesia Barat, saksi Dr. Oki Pratama mengirim pesan, apa perkembangan Mail? Kepada terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, belum dibalas tak lagi si cungkring. Kemudian sekitar pukul 13.43, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan 4 gambar produk glowing booster kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian kira pukul 13.58, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster style Glacicia kepada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan, ini baru salah satu, belum semuanya Mail. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Ismail Marzuki menjawab, sambil ketik dong, mau ngomong apa? Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab, kira dokter Oki juga, Kak Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang gua mau makan anjing? 5M, tapi mulutnya Niki mahal. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Suruh tag hari ini. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, bisa nggak nih? Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, tes kalau bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu moodnya Kak Niki, jangan nego. Karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari bos Oki. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengarahkan saksi Ismail Marzuki agar saksi Reza Gledis mentransfer ke rekening dengan nomor rekening 497 atas nama Bumi Parama Wisesa PT dengan kata kesini aja. Nanti kasih note Nikita Mirzani. Itu Mail.
Hal tersebut disetujui oleh saksi Ismail Marzuki, sehingga pada saat itu terdapat kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Ismail Marzuki untuk meminta uang kepada saksi Reza Gledis Sarani dengan cara mengancam akan mencemarkan kredibilitas dari saksi Reza Gledis sebagai dokter atas produknya yaitu Gledisya melalui akun media sosial yang merupakan informasi atau dokumen elektronik, bahwa setelah saksi Ismail Marzuki berkomunikasi dengan terdakwa Nikita Mirzani, selanjutnya saksi Ismail Marzuki baru membalas pesan dari saksi Reza Gledis dengan menjawab, "Dok, punten, kalau silaturahmi, kalau nggak menghasilkan uang, pokoknya buang-buang waktu dan jadi info aja ya. Ini Kak Niki mau speak up soal dokter Reza karena dekat sama warga Tubles. Oh iya dok, Nikita udah pegang semua produk dokter Reza yang overclean sama produk nempel-nempel, stiker sama Cemio, sama produk yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas." Kemudian saksi Reza Gledis membalas, "Aku ikut aja ini manggil baiknya. Sama sekali nggak ada kedekatan apa-apa." Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas dengan mengirimkan pesan berupa foto yang hanya bisa dibuka satu kali, berupa gambar bukti pembelian produk Glow Booster Gledisya yang merupakan treatment DNA salmon yang wajib dilakukan di klinik saksi Reza Gledis yang dibeli dari e-commerce yang sudah tidak ingat tanggal pembelian e-commerce dengan nama toko Gledisya Skincare, yang mana pada foto tersebut tanggal pembelian atas produk tersebut sudah diburangkan atau diblur. Kemudian saksi yang Reza Gledis membalas, "Itu treatmentnya di klinik dan itu pun udah lama banget. Jadi harus gimana baiknya Mail?" Kemudian saksi Ismail Marzuki meneruskan pesan dari terdakwa Nikita Mirzani dengan kata-kata, "Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin." Kemudian saksi Reza Gledis membalas dengan emoticon. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, "Itu beli di e-commerce, bohong, dokter Nikita udah beli itu produk ada di rumah." Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2024 sekitar 14.07, saksi Ismail Marzuki mengajak saksi Reza Gledis untuk telepon melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya saksi Ismail dan saksi Reza Gledis melakukan telepon melalui aplikasi WhatsApp selama 8 menit 52 detik. Adapun percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Ismail Marzuki yang pada pokoknya menyampaikan, "Santai-santai, Mail juga sebenarnya ngomongnya nggak enakan, kayak manusia kan, kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang, gitu aja sebenarnya. Aduh, saya tidak ini loh, nggak enak sebenarnya bicara nominal kalau ditelepon. Tapi kalau misalkan dokter Oki lagi, dokter Reza tuh, namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya dokter Reza pengen kita tidak speak up, ada di set dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, udah." Selanjutnya setelah percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp selesai, saksi Ismail Marzuki mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi dokter Reza Gledis, "Dok, Ambil jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama dokter Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun, nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang selama 1 tahun, Ambil jamin mulut dia kekunci. Dokter tahu kan, KF itu nggak akan dilepas sama dia sebelum masuk penjara dan lain. Pokoknya kalau udah masuk postingan dia dok, itu atensi bertabur bintang karena akun dia itu disorot banget sama tinggi. Mau nego berapa dok? Pokoknya dia mau speak up kali ini. Aman dok. Kemudian saksi Reza Gledis membalas, dari manggilnya berapa? Kemudian saksi Ismail membalas, kalau dokter mau ada di site dia emang mahal, tenang, garansi. Kalau ada yang nego, dokter dia yang maju sama Mail jamin. Dari dokter berapa? Soalnya dari Mail nggak bisa turun. Kemudian saksi Reza Gledis membalas, kalau 4 gimana? Selanjutnya saksi Ismail menjawab, ya nggak apa-apa, pokoknya harus dilangsung hari ini karena ini aku mau ketemu dia. Kemudian saksi Reza membalas, jadi oke Mail. Kemudian saksi Ismail membalas, oke dok, tapi transfer hari ini ya. Kalau dokter oke, aku kirim nomor rekening aku. Kemudian saksi Reza Gledis membalas, aku bisa telepon
Kemudian saksi Ismail membalas, boleh dok, bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan kepada saksi Dr. Oki Pratama. Ajarin Mail jadinya BEM. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama membalas, kayaknya berhasil deh 5M. Selanjutnya kita pukul 14.13, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, aku bilang perlu transfer hari ini. Kemudian kita pukul 15.19 waktu Indonesia Barat, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan lagi kepada saksi Dr. Oki Pratama yang mengatakan, bill 4 liter ya dedinya BEM. Akhirnya aku bisa bayar bisa pakai RU. Terima kasih dedinya BEM. Lalu saksi Dr. Oki membalas, oke Ani kesayangan, bahwa oleh karena saksi Ismail Marzuki telah mengirimkan foto faktur pembelian dari e-commerce dari produk Glowing Booster Self Levitia melalui pesan pada aplikasi WhatsApp, yang mana saksi Reza Gelevi sudah tidak menjual lagi produk tersebut di e-commerce sejak Mei 2024. Namun karena saksi Reza Gelevi terancam dikarenakan saksi Ismail Marzuki mengatakan terdakwa Nikita Mirzani akan ketika pada hari itu juga di tanggal 14 November 2024, sehingga saksi Reza Gelevi mau memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diminta oleh terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.12 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gelevi menghubungi saksi Ismail Marzuki melalui voice call aplikasi WhatsApp, yang pada pokoknya saksi Ismail Marzuki meminta saksi Reza Gelevi untuk mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah pada rekening BCA dengan nomor kami 497 atas nama Bumi Parama Wibesa PT, dengan memberikan catatan pada bagian notes transfer dituliskan Nikita Mirzani dan memberikan sisa uangnya sebesar 2 miliar rupiah secara tunai, dengan memberikan garansi jika ada yang menyenggol atau memberitahukan saksi Ismail Marzuki biar terdakwa Nikita Mirzani yang backup semua. Selanjutnya, kita pukul 17.18 waktu Indonesia Barat, saksi Reza Gelevi mengirimkan bukti tangkapan layar sudah mentransfer uang sebanyak 2 miliar rupiah pada BCA dengan nomor rekening 497 atas nama Bumi Parama Wibesa. Kemudian saksi Ismail Marzuki menjawab, oke dok, siap, thank you. Iya dok, besok untuk sisanya kabarin ya jam berapa, soalnya kita mau melambung jam 5. Bahwa sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia Barat, saksi Dr. Oki menanyakan kepada terdakwa Nikita Mirzani mengenai apakah saksi Reza Gelevi sedang mengirimkan uang sebesar 4 miliar rupiah tersebut. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjawab jika saksi Reza Gelevi sudah memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menyampaikan supaya terdakwa Nikita Mirzani untuk menagih pada hari berikutnya bisa uang sebesar 2 miliar rupiah. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi Reza Gelevi mengenai sisa uang 2 miliar yang dan menyepakati pemberian uang tersebut pada pukul 15 waktu Indonesia Barat diwakili Wonder Fatma yang beralamat di rumah sakit Fatmawati Raya nomor 1 RT 11 RW 1 Pondok Labu Cilandak Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 15.39 saksi Reza Gelevi, saksi Ismail Marzuki dan saksi Reza Gelevi dan saksi RD atau Ubah Mufid bertemu di tempat tersebut. Kemudian saksi RD atau Ubah Mufid menyerahkan secara tunai uang sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail Marzuki. Selanjutnya saksi Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan alamat perdana residensi dalam perdana nomor 22 Pertukaran Selatan Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gelevi sebagai Sarani sebagai dokter, sehingga mengakibatkan saksi Reza Gelevi mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dirancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27 B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum dilanjutkan kita ingatkan kepada penasihat hukum ya, silakan diletakkan jaketnya di tempat yang sudah disediakan ya, jangan dikasihkan di situ ya. Yang mulia, izin saya boleh nggak udah nggak tahan waktu itu. Sebentar. Jadi tolong untuk atribut maupun makanan minuman tidak boleh ada di persidangannya. Jadi karena ini kejadian yang alamiah, kita tidak boleh untuk tidak mengizinkan. Kalau memang terdakwa ingin ke toilet silakan. Petugas silakan untuk mendampingi ya. Untuk itu sidang diskors ya.